Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Erlangga dari Fakultas Hukum dengan nomor induk mahasiswa 2020040166. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat Efektif. Nah, dimulai dari pengertian kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif ini adalah kalimat yang dibuat atau disusun secara sadar untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. Dan kalimat efektif ini juga memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan para pendengar atau pembaca agar memiliki pikiran yang sama dengan si pembuat atau si penulis kalimat tersebut. Dan kalimat efektif ini dapat memiliki kejelasan kalimat yang lebih terjamin. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan itu pelaku, tokoh, sosok, atau benda, atau suatu hal atau suatu masalah yang menjadi pangkal pokok pembicaraan. Dan biasanya dalam bahasa Indonesia, subjek itu terletak di depan predikat. Nah, contohnya yang pertama, misalkan ayahku sedang menulis. Nah, si subjeknya ini adalah ayahku. Ayahku ini merupakan subjek dari kalimat ini. Kedua, meja direktur besar. Nah, yang termasuk dalam subjek ini adalah si meja tersebut. Atau misalkan contoh lain adalah ibuku sedang memasak. Nah, yang menjadi subjek tersebut adalah si ibuku itu. Oke. Dan yang kedua adalah predikat. Nah, predikat ini biasanya terletak setelah kata subjek tersebut. Nah, apa itu predikat? Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau tokoh dalam suatu kalimat. Predikat juga bisa berupa frasa. Nah, contohnya adalah kuda meringkik. Nah, kuda itu termasuk subjek dan yang meringkiknya itu adalah predikat. Atau kucingku belang 3. Yang belang 3 inilah yang disebut dengan predikat. Ketiga ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klause. Letak objek itu selalu berada di belakang predikat yang berupa verb transitif. Contohnya adalah Nurul menimang. Ini merupakan salah satu contoh kalimat dari objek. Atau juga bisa arsitek merancang, atau juga bisa koki memasak, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan SPO dan PEL. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Contohnya adalah dalam keterangan itu memiliki jenis-jenis keterangan. Ada keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyebab, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kalimat efektif.
merupakan kalimat ketatabahasaan. Tata bahasa merupakan faktor paling penting atau mendasar dalam kalimat efektif. Contohnya, ini contoh yang tidak efektif. Contohnya adalah, ayah mewarisi sebidang tanah untuk saya. Dan kebaikan kata tersebut bisa dijadikan kalimat efektif. Itu, ayah mewariskan sebidang tanah untuk saya. Dan inilah contoh tata bahasaan dari kalimat efektif. Kedua adalah kesatuan, gagasan, atau kesepadanan. Satuan adalah terdapatnya suatu ide pokok dalam suatu kalimat. Kesepadanan berarti hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, atau antara predikat dengan objek. Untuk kalimatnya yang tidak efektif adalah, ada yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Dan ini merupakan contoh kalimat yang efektif, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ketiga adalah kehematan. Pengertian kalimat efektif berarti hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain dianggap tidak perlu. Dan contohnya adalah, karena mahasiswa itu malas mengikuti acara perkuliahan, mahasiswa itu ketinggalan pelajaran. Dan kalimat di atas bisa dijadikan menjadi kalimat yang efektif. Dan contohnya adalah sebagai berikut. Karena malas mengikuti acara perkuliahan, mahasiswa itu menjadi ketinggalan pelajaran. Yang keempat adalah kesejajaran. Penggunaan bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial, ini disebut kesejajaran. Dan contoh kalimatnya adalah, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Dan berikut adalah contoh kalimat yang efektif. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya adalah ketegasan. Ketegasan atau penekanan dalam kalimat efektif adalah penonjolan ide pokok. Contoh dengan pengulangan kata atau repetisi dan penggunaan partikel penekanan. Ada berbagai cara untuk membuat penekanan dalam kalimat, adalah sebagai berikut. A. Meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. B. Membuat urutan kata yang bertahap. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Selanjutnya adalah kecermatan. Kecermatan merupakan kalimat yang tidak mengandung tafsiran ganda atau ambigu. Contohnya, adik membawa 2 karung beras. Kalimat tersebut bermakna ganda, yaitu yang dibawa adik adalah karung yang berisi beras atau karung beras tanpa isi. Dan apabila diperbaiki kata tersebut menjadi, adik membawa beras sebanyak 2 karung. Nah, ini adalah contoh perbaikan dari adik membawa 2 karung beras. Yang selanjutnya adalah kepaduan. Kepaduan adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah.
contoh kalimat yang tidak efektif adalah surat itu saya sudah terima kemarin. Kemudian kalimat itu bisa diubah menjadi kalimat efektif. Seperti berikut. Surat itu saya sudah terima kemarin. Nah, ini merupakan suatu contoh kalimat yang sudah diubah menjadi efektif. Yang selanjutnya adalah kelogisan. Kelogisan ini mengacu pada ide kalimat yang dapat diterima oleh akal. Kelogisan kalimat itu kaitannya erat dengan ketatabahasaan. Contohnya adalah waktu dan tempat kami persilahkan. Ini merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Dan kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat yang efektif dengan contoh Bapak Lukman, kami persilahkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.